Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali daripada taknan jilid pertama mengenai sifat huruf. Nah, ini yang berikutnya yakni ada sifat isti'la. Isti'la itu adalah naiknya atau terangkatnya pangkal lidah kita. Sehingga suara yang dihasilkan menjadi tebal ya, teman-teman semua. Hurufnya ada 7, khusso, dogtin, kidh. Nah, itu ya. Nah, huruf-huruf ini tuh sejatinya adalah huruf yang memang dia tidak ada tipis sama sekali, ya. Jadi ketika kita bacakan harus tebal itu, teman-teman. Baik, kita praktekkan bareng-bareng, ya. Khuliqa, akhraja, wa akharat, salatun, ashabu, fis suri, duribat, ad-darruhu. Ingat ya, harus mengalir. أضطروه ولا الضالين غضب أغنياء رغب طير أطغى تطلع قانتين أقرب ذلك اليوم الحق ظهر أظلم minadh-dhalimin. Nah, lawan daripada isti'la ini adalah yakni si istifal. Nah, di bawah. Istifal itu kalau tadi naik, pangkal lidahnya sekarang turun. Jadi nggak boleh kita sampai mengucapkan huruf-huruf ini tuh si lidahnya naik karena akan menjadi tebal nantinya ya. Oke, kita bacakan bareng-bareng. Saya contohkan 5 baris. Jadi tidak boleh jadi gini bacanya. Thaqulat asqalaha yukassiru. Tidak boleh, itu jadi tebal. Maka pengucapan huruf-huruf ini yang tebal ya tebalkan saja, yang tipis maka tipiskan saja. Ya. Thaqulat athqalaha yukassiru bima abqa linukhrija bihi habba tafarraqu atqa muttaqina alimun na'budu yadu'ul yatima zajratan azwajan wal uzza. Nah, itu daripada sifat istifal. Jadi huruf-huruf ini harus betul-betul dalam keadaan ya, dia tidak tebal. Tidak boleh sampai ada yang tebal. Clue-nya untuk para pengajar, kan ini hurufnya sudah tercampur. Ada qaf, ada tha, ada dhad, segala macam. Clue-nya itu yang paling ditekankan adalah huruf yang ada sabata izu tuh ada ya, sabat. Itu yang ditekankan banget. Oke, nah huruf-huruf yang lainnya disambil dibenerin dikit-dikit, gitu. Oke, kemudian ada yang kemudian lagi yakni itbaqo. Nah, kalau itbaqo bedanya dengan isti'la apa? Itbaqo ini dia tebal, tapi tebal banget. Nah, maka yang mengangkat tidak hanya pangkal lidah, tapi dengan tengah lidahnya yang naik. Makanya ketika menyebutkan huruf ini itu sangat tebal. Nah, huruf shad, dhad, tha dengan dha berbeda dengan huruf qaf, gha dengan kha. Karena pengucapannya itu dia sangat-sangat tebal, maka si huruf ini dia ada pada tataran huruf itbaq gitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Sholatun, jangan sholatun. Nah, itu jangan sampai seperti itu jadi tipis ya. So, so. Nah, sholatun ashabu fil suri. Ingat jangan sampai ikut-ikutan tebal huruf yang tidak semestinya tebal ya. Jika kayak feels tidak boleh tapi feels. Nah, baru tebal ke soundnya. Fil suri duribat ad-darruhu waladdallina
طَيَرُ أطغى وإذا العشار عطلت ظهر أظلم minadh-dhalimin. Nah, itu daripada itbaqa. Jadi harus lebih tebal ya, teman-teman. Nah, kalau infitah adalah huruf yang dimana ketika dibacakan, ya dia longsong. Nah, maka kalau longsong, ya dia harus betul-betul dalam keadaan si lidah yang tengahnya itu datar. Jadi tidak boleh sampai si tengah lidahnya ikutan naik. Makanya qaf, ghain dengan kha dia termasuk huruf infitah. Kenapa? Karena hanya pangkal lidahnya saja yang naik. Gitu. Sebetulnya untuk huruf-huruf tebal tipis ini ya tergantung nanti kita talaki kepada siapa ya. Talaki kepada Syekh Anu, Syekh A, Syekh B, Syekh C, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C yang nanti menyesuaikan derajat ataupun cara baca huruf-huruf itbaq dan istilahnya seperti apa ya. Jadi tidak boleh belajar sendiri ya. Baik, kita bacakan cukup dengan 5 baris. Maliki amlahum fa'amman nadharu an'amta innahum kanu aidza ya'kulu mutara'isu khuliqa akhraja wa akharat. Jadi penyebutannya segitu aja, jangan sampai terlalu tebal. Kan kha termasuk isti'la, tetapi dia tidak itbaq. Maka ketika disebutkan jangan terlalu tebal, karena nantinya akan jatuh menjadi itbaq. Contohnya khuliqa, khuliqa, akhraj. Tidak boleh, biasa saja ya. Dzalika mudbihina aw yadhakkaru. Nah, itu daripada sifat si, nah ini dia. Si infitah. Sekarang lanjut yang berikutnya yakni izlaq. Izlaq itu artinya ringan diucapkan. Makanya huruf-huruf fa, ra, ma, na, la, ba itu ketika diucapkan ringan sekali, mudah gitu ya. Maka teman-teman yang belajar daripada izlaq ini, dia harus betul-betul pengucapannya ya seringan-ringannya, sebagus-bagusnya, sesuai dengan makhrajnya, dan kemudian ketika diucapkan jangan sampai tebal tipisnya tertukar. Fiha afwajan was-subhi idza tanaffasa raqibun arsala bil birri maliki amlahum wa ummihi wa abihi nadharu an'amta inna jahannama lahum wal mu'minina alla yazzakka bima abqa linukhrija bihi habba. Oke, yang izlaq itu saja hurufnya. Sebetulnya kalau kita misalnya lihat ya, izlaq itu seperti dalam bahasa Arabnya ya, kalau kita merujuk kepada Syekh Laili Al-Fadli, Ustaz Laili Al-Fadli, itu dia ujung lancip lidah. Makanya dia itu ketika diucapkan ringan, karena memang tempatnya di situ, ujung lancip lidah, dekat dengan tempat keluarnya. Makanya ketika diucapkan mudah gitu atau ringan. Berbeda dengan huruf yang lawannya, ismat. Artinya titik tahan. Apa maksudnya? Yakni dia itu jauh dari makhraj ujung lidah atau kedua bibir, makanya prosesnya agak berat, kayak ngucapin huruf dhad, kayak ngucapin huruf shad. Jadi dia kalau tadi si izlaq dia ringan diucapkan, ini berat karena prosesnya memang tidak mudah ya. Ada proses kayak zain harus begini, ujung lidahnya begini. Nah, jadi memang seperti itu hakikat daripada si ismat. Maka ketika dibacakan dia prosesnya tidak secepat si izlaq gitu. Oke. Ja'alna ajran lafi sijjinin zajratan azwajan wal uzza ghadabun aghniya'u raghaba
syakartum ashtatan wa sanajzi syakirina sami'un ashari wa futihatis sama'u. Nah, itu daripada Ismat. Nah, ini yang mempunyai lawan, ini saya akan kasih tahu trik cepat supaya teman-teman tahu daripada apa saja sifat huruf dari huruf yang akan kita bacakan, ya. Huruf demi hurufnya malah ya, semua hurufnya. Yang ada lawan ya, kita balik ke tabel dulu. Nah, ini lihat ya teman-teman, ini ada tabel. Kita inikan dulu ya Bluetooth-nya, Bluetooth untuk pennya kita hidupkan. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada hamas yang di kiri. Ingat ya, saya suruh menghafalkan yang ada apanya? Yang ada, nah itu dia, si huruf-hurufnya. Sedangkan tidak ada hurufnya, itu adalah huruf yang sisa daripada lawan yang di kiri. Hamas, kalau nggak ada berarti dijahar. Syiddah dengan tawasud, kalau nggak ada berarti di rokhawah. Isti'la kalau nggak ada berarti di istifal. Itbaq kalau nggak ada berarti infitah. Idlaq kalau nggak ada berarti di ismat. Satu huruf minimalnya dia memiliki 5 sifat. Maksimalnya adalah 7 sifat. Jadi minimalnya 5 sifat, maksimalnya 7 sifat. Setiap satu huruf makhraj. Nah, maka kita akan lihat ya. Nah, gini teman-teman. Contoh nih ya. Tidak sekarang, kembalikan dulu. Nah, kita lihat nih. Nah, jadi ketika dibacakan nih ya teman-teman, misal saya menginginkan teman-teman ini membaca ya. Nah, huruf bod. Kemudian sudah membacakan huruf bod, sebutkan sifatnya apa saja. Maka kita tuliskan dulu huruf bod di sini. Nah, saya tanya huruf bod ya. Nah, seperti ini, bod. Nah, seperti ini ya, bod. Nah, kalau saya tanya tentang huruf bod, teman-teman, kalau saya tanya tentang huruf bod, ya, sebentar. Nah, maka teman-teman bisa dengan cara menandai, oke? Menandai huruf sifatnya yang telah disebutkan. Nah, kita cari dulu, tandai ya, pakai tanda satu aja. Bod, misal. Kita cari di hamas. Hamas hurufnya apa saja? Fahasaha, syakhoso, sakata. Ada nggak di hamas? Nah, nggak ada, berarti dijahar. Satu. Nah, gitu. Yang kedua, syiddah, tawasud, atau rokhawah. Kita lihat dulu di syiddah, ada nggak? Baju di toko Atika nggak ada. Tawasud, lana amaro nggak ada. Berarti di rokhawah. Gitu. Karena kan tadi ingat, kalau tidak ada di huruf-huruf yang muncul, di hamas, syiddah, tawasud, istilah, itbaq, izlaq, berarti di lawannya gitu. Nah, kemudian di istilah ada nggak? Solbo, oh ternyata ada. Berarti yang ketiga adalah istilah. Nah, kemudian itbaqo, infitah ada nggak di itbaqo? Solbo'a ternyata ada, berarti itbaqo. Nah, kemudian lanjut lagi, izlaq dengan ismat. Izlaqo, ada tidak di izlaqo? Faro, mana, laba. Ternyata nggak ada di faro min lubbin izlaq, berarti di ismat. Berarti sifat huruf bod kalau digabungkan, jahar, rokhawah, isti'la, itbaq dengan ismat, gitu. Jadi kalau bunda-bunda sudah menyebutkan satu baris yang di sini, nah, maka langsung pindah ke yang bawah. Syiddah, tawassul, rokhawah. Kalau sudah menyebutkan syiddah, pilih salah satu di antara syiddah, tawassul, rokhawah, maka pindah ke isti'la atau istifal. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, gitu caranya. Sekali lagi, misal saya tanya huruf, nah ini ada huruf ro nih. Nah, huruf ro tuh. Huruf ro. Nah, lihat di hamas, ada nggak di hamas? Nggak ada, berarti dijahar. Tandai, gitu aja. Kemudian berikutnya, syiddah nggak ada. Di tawasud ada nggak? Lana amaro, oh ada. Tandai. 2. Kemudian di isti'la ada nggak? Sodotozo, hokogo, nggak ada. Berarti, istifal. Kemudian di itbaq ada tidak? Tidak ada. Berarti di infitah. Di izlaq ada nggak? Nah, ada. Kalau ada tandai lagi. Izlaq berarti sifat yang memiliki lawan daripada huruf ro, jahar, tawasud, to. Kemudian istifal, infitah, dan juga
idlaq. Nah, seperti itu caranya mudah sekali sebetulnya ya, teman-teman semua. Caranya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ada lawan kan masih ada tuh. Ah, yang ada apa, tidak ada lawan ya. Yang tidak ada lawan kan masih ada nih sifat-sifatnya. Nah, maka caranya mudah. Ini kan cuma satu aja. Tuh lihat sofir hurufnya sod zaisin. Qalqalah hurufnya baju di toko. Lin ya dengan wau, inhirof lam dengan ro, sama dihafalkan. Ini harus wajib semuanya dihafal kalau yang ini. Karena nggak ada lawan. Nah, maka kalau di sifat yang tidak ada lawan ini tertera hurufnya, maka baru kita tandai lagi. Berarti yang tadi kan huruf ro nih. Saya kan hanya huruf ro. Nah, contoh nih. Huruf ro ya. Contoh, huruf ro saya tanyanya. Nah, maka kalau ditanyanya huruf ro, kita lihat, tandai dulu. Nah, lihat di sofir nggak ada, di kolkolah nggak ada, di lin nggak ada, di inhirof ada, lam ro tandai. Nah, kemudian di takdir ada, tandai lagi. Berarti sifat huruf ro itu yang tidak memiliki lawan adalah inhirof dengan takrir. Begitu teman-teman semua ya. Masya Allah. Jadi caranya begitu. Maka kalau diurutkan, itu kan kata saya tadi bahwa maksimalnya sifat huruf itu ada 7. Kalau kita urutkan, jahar, tawasud, istighfar, infitah, idlaq, takrir, dan juga inhirof. Begitu caranya ya. Itu cara mudah supaya teman-teman mengetahui huruf demi huruf yang nanti sifat hurufnya apa saja. Caranya begitu. Kalau dengan cara nyontek gitu ya, ini kan nyontek ya, lihat tabel. Nah, kalau nanti teman-teman sudah hafal semua sifat hurufnya, dengan cara tidak mencontek ya gampang, urutkan satu persatu. Walaupun agak lambat gak apa-apa, ya penting sifat hurufnya ketika disebutkan satu persatu itu benar. Hamas, oh hurufnya ini. Fasa, sosok, sakata. Oh nggak ada tuh, ternyata di hamas berarti dijaher. Baru nanti diruntutkan sampai ke bawah, sampai ketemu semua sifat hurufnya. Nah itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini tentang sifat huruf yang memiliki lawan sudah tamat. Kita akan lanjutkan yang tidak memiliki lawan. Saya akhir ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.